Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Hermawan dengan NPM 2301088 dari kelas manajemen 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis situasional perusahaan dari Bapak Adi Robit Setiana SEMM dengan mata kuliah manajemen strategi. Oke, langsung saja. Yang pertama ada perumusan strategi seringkali ditunjukkan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Kedua, analisis situasi adalah awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. Nah, untuk menganalisis situasi digunakan cara yang sistematis, yaitu analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats dari suatu perusahaan yang semuanya merupakan faktor-faktor strategis. Jadi analisis SWOT harus mengidentifikasikan kompensasi langkah, yaitu distensi compens perusahaan, yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan cara unggul yang mereka gunakan. Nah, penggunaan kompetensi langkah perusahaan secara tepat, yaitu kapabilitas inti, akan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Satu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah perusahaan adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal, yaitu external faktor strategis EPAS, dengan faktor strategis internal, internal faktor strategis yaitu IPAS, ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategis. Setelah analisis situasi dan sebelum mempertimbangkan strategi alternatif, manajemen harus sesaat melakukan tinjauan misi dan tujuan perusahaan saat ini atau yang telah ditetapkan. Apabila tidak tepat, tidak lagi sesuai dengan situasinya, maka manajemen harus mengubahnya saat itu juga. Nah, ke strategi faktor analisis summary ya. Yang pertama, satu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategi perusahaan adalah dengan mengombinasikan faktor strategis eksternal yang diambil dari EPAS dengan faktor strategis internal yang diambil dari tabel IPAS ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategis atau strategi faktor analisis summary, yaitu SPAS. SPAS yang dihasilkan meringkas faktor-faktor strategis eksternal dan internal perusahaan dalam satu bentuk. SPAS hanya berisi faktor-faktor yang paling penting dan juga menyediakan basis bagi perumusan strategi dan dilakukan setelah analisis SWOT selesai dilakukan. Pada slide ini ditampilkan contoh tabel SPAS. Tabel ini berisi faktor-faktor strategis yang sudah dipilih sebagai faktor paling penting di dalamnya. Terdapat beberapa komponen seperti faktor strategis, bobot, ranting, durasi, dan skor. Intinya, semakin baik hasil analisis pada tabel tersebut, maka semakin baik pula dasar yang digunakan perusahaan dalam menyusun strategis. Nah, pada slide ini dijelaskan langkah-langkah penyusunan analisis SWOT. Langkah pertama adalah menentukan bobot berdasarkan tingkat kepentingan setiap faktor. Langkah kedua, menghitung bobot relatif hingga total bobot menjadi
100%. Langkah ketiga memberikan rating sesuai kondisi perusahaan dibandingkan pesaing, kemudian menghitung skor, yaitu hasil perkalian antara bobot dan rating. Jadi langkah-langkah tersebut digunakan agar hasil analisis menjadi lebih objektif. Selain itu, indikator-indikator SWOT ditentukan. Langkah pertama adalah menentukan bobot. Kekuatan kelemahan kemudian dihitung relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan sehingga total nilai bobot tersebut menjadi 1 atau 100%. Begitu nilai rating variabel kelemahan diberi nilai 1 sampai 4, diberi nilai 1 kalau indikator tersebut semakin banyak kelemahan dibandingkan pesaing utama. Sebaliknya, diberi nilai 4 kalau kelemahan indikator tersebut semakin menurun dibandingkan pesaing utama pada tahun depan. Artinya, pemberian nilai rating untuk variabel kelemahan atau variabel ancaman berkembalian dengan memberikan nilai rating untuk variabel kekuatan dan variabel peluang. Nilai skor diperoleh berdasarkan hasil nilai bobot dikali nilai rating, yaitu total nilai skor untuk internal faktor menunjukkan bahwa semakin nilai mendekati 1, semakin banyak kelemahan internal dibandingkan kekuatannya. Sedangkan semakin nilai mendekati 4, semakin banyak kekuatannya dibandingkan kelemahannya. Begitu juga dengan total nilai skor untuk faktor eksternal. Semakin total nilai skor mendekati 1, semakin banyak juga ancamannya dibandingkan dengan peluang. Sedangkan apabila total nilai skor mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. Gabungan kedua kondisi internal dan eksternal ini selanjutnya kita masukkan dalam internal eksternal matrik, sehingga kita mengetahui posisi persaingan yang akan terjadi pada korporat, unit bisnis maupun produk yang kita analisis. Berdasarkan posisi ini, kita dapat menentukan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tahun depan. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila jika ada salah kata atau ucapan yang belibet. Saya Dermawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.